Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mengalami saat-saat ketika hati dipenuhi kekecewaan, ketika kenyataan hidup tidak berjalan sesuai harapan, dan kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita? Kekecewaan adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Ia hadir ketika harapan bertabrakan dengan kenyataan, ketika doa-doa yang kita panjatkan seakan tidak segera mendapat jawaban. Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang kita merasa sendirian, kehilangan arah, bahkan bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Pengalaman inilah yang dialami oleh kedua murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka berjalan dengan hati yang berat, membawa kesedihan dan kebingungan setelah wafatnya Yesus. Harapan mereka seolah runtuh bersama salib yang mereka saksikan. Mereka pernah berharap bahwa Yesuslah yang akan membebaskan Israel, tetapi kini yang tersisa hanyalah rasa kecewa. Langkah mereka menuju Emmaus adalah gambaran langkah manusia yang berjalan dalam kegelisahan, mencoba memahami arti dari kegagalan dan kehilangan. Namun, Injil esok hari menunjukkan kepada kita suatu kebenaran yang menghibur. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ketika kedua murid itu sedang larut dalam kesedihan, Yesus sendiri datang, mendekat, dan berjalan bersama mereka. Meskipun mereka tidak mengenalinya, Yesus tetap hadir, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menemani perjalanan mereka. Ini menjadi tanda bagi kita bahwa dalam setiap kekecewaan hidup, Tuhan sebenarnya tetap ada di samping kita, bahkan ketika mata iman kita belum mampu melihatnya. Yang menarik, kedua murid itu tidak menutup diri. Mereka tetap bersedia membuka hati kepada orang asing yang menyapa mereka di jalan. Keterbukaan itulah yang menjadi pintu bagi rahmat. Ketika hati mereka terbuka, mereka dapat mendengarkan penjelasan Yesus tentang kitab suci. Karena hati mereka terbuka, mereka mengundang Dia singgah dan tinggal bersama mereka. Dari sinilah kita belajar, dalam masa sulit, jangan menutup hati terhadap Tuhan. Seringkali Tuhan hadir melalui sabdanya, melalui sesama, melalui peristiwa-peristiwa sederhana yang kita alami setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, puncak kisah ini terjadi ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Pada saat itulah mata mereka terbuka, dan mereka mengenali Dia. Pemecahan roti itu menjadi tanda kehadiran Kristus yang nyata. Disinilah kita melihat makna mendalam Ekaristi. Ekaristi adalah tempat perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Dalam perayaan Ekaristi, kita datang membawa seluruh pengalaman hidup kita, sukacita, luka, harapan, maupun kekecewaan, dan di sana Tuhan menjumpai kita. Ekaristi juga menjadi tempat di mana kekecewaan kita diubah menjadi harapan. Kita datang membawa luka, kelelahan, dosa, dan pergumulan hidup, tetapi di altar Tuhan semuanya dipersatukan dengan kurban Kristus. Dalam roti dan anggur yang dikonsekrir, Tuhan tidak hanya hadir untuk dikenali, tetapi juga untuk menjadi santapan yang menguatkan jiwa kita. Karena itu, ketika kita merasa tidak baik-baik saja, justru Ekaristi adalah tempat terbaik untuk datang. Sebab di sanalah Kristus menghibur, memulihkan, dan mengutus kita kembali dengan hati yang baru. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Ekaristi, bahkan ketika hati sedang letih dan tidak baik-baik saja. Justru dalam kelemahan, kesedihan, dan kebingungan itulah kita paling membutuhkan kehadirannya. Seperti kedua murid Emmaus, marilah kita datang dengan hati terbuka, sebab bisa jadi dalam pemecahan roti itulah mata kita kembali dibukakan untuk melihat bahwa Yesus sesungguhnya telah berjalan bersama kita sejak awal. Tuhan memberkati.